スタッフさんとかにこう例えばさっきのあと覚えたのサラムクナとかちょっとずつインドネシア語を勉強してるんですけど、まだまだ難しくて覚えきれていないのでこれから頑張ります。Kalau untuk aku sendiri, aku memang sudah tahu tentang AKB48 dan memang belakangan ini aku lagi belajar tentang basic bahasa Jepang. Jadi persiapannya adalah lebih ke bahasa supaya komunikasi di sana nggak sulit gitu, dan budaya karena pasti akan ada banyak culture shock yang beda banget di Jepang dan di Indonesia gitu. Jadi itu sih lebih ke yang aku persiapin, bagaimana nanti aku harus kayak gimana ya di sana gitu, lebih kayak gitu. Untuk saya ya, sebelumnya sedikit belajar tentang kata-kata dari dalam bahasa Indonesia, kemudian bertanya kepada staf dari JKT48 seperti yang sudah saya ucapkan, seperti salam kenal, seperti hal-hal yang biasa diucapkan sehari-hari. Saya belajar dari hal-hal terkecil seperti itu. Ya. Untuk keduanya, apa sih ekspektasinya dari pertukaran pelajar ini? Dan masih tentang bahasa, tadi kan kayaknya di stage sudah lancar bahasa Jepangnya, sudah berapa lama sih belajar? Dan juga untuk saya, tadi kan belajar bahasa Indonesia, sudah berapa lama juga belajar? Ya, kalau ekspektasi sebenarnya yang aku inginkan adalah aku ingin memperkenalkan siapa itu JKT48 ke member AKB48. Maksudnya sekarang kan banyak banget yang generasi barunya kan, dan tentunya ke fans-fans di Jepang juga, fans-fans AKB48 gitu. Dan kalau bahasa aku 2 bulan, kurang lebih 2 bulan aku belajar bahasa Jepang sama KBM. Ya, gitu deh. 私は、自分の自己紹介とあとさっき一緒に披露した曲を何曲かちょっとインドネシア語で歌えるかなっていうぐらいなので、まだ会話はできるほどじゃないので、この1ヶ月間でちょっとでもお話ができるぐらいになれたらいいなって思ってるのと、ここにいる間ではJKT48 劇場に昨日行ったんですけど、そこで私も公演とかに出られるように歌詞もいっぱい覚えて歌も全部頑張りたいなと思ってます。